Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Via Palembang. Dari Palembang. Oh gitu. Tujuannya waktu itu ke mana? Waktu itu jadi Bisa. waktu itu masih kerja di salah satu stasiun TV. Oh, Lalu anak TV. belum ada. Tunggu, kita ngulik dulu Kance Kunian. Kita ngulik dulu. Seru nih. Pasti TV-nya yang di Kuningan ini. TV-nya sebentar. yang Oh di- bukan. Yang di mana? TV-nya di Gatot Subroto. Getar. No, sekarang di Senayan City. Senayan City dia. Mm. Oh, apa ya? Gatot Subroto Senayan City. Mm-mm. Oh, Gatot Subroto Senayan City. Ntar dulu Mas, kayaknya pernah deh Kelantan. Gatot Subroto apaan Mas? Nggak ada. Dari Gatot Subroto dia pindah ke Senayan City. Iya, oh dia gabung sama itu ya. Betul. Jadi clue-nya dia ada mataharinya gitu logonya. Ini kayak Iya. tebak-tebakan kita ya. Oh. Oh gitu, oke siap. Oh jadi waktu itu lagi nih ya, bikin acara tentang apa? Objek-objek wisata. Ya benar tuh traveling program lah itu. Oke siap. Nah itu udah hampir ke seluruh Indonesia lah umumnya. Oh, jadi kita anak TV Mas ya? Hmm, Oh iya anak TV. Anak TV. Anak TV. Oke, Kance Kunian, narasumber kita hari ini Anca Lexmana, dia baru saja ngeluarin single dengan judulnya Nantikan Ku Pulang. Saya baca nih Mas rilisnya Mas, ikut sedih juga nih. Soal turut berduka cita untuk kakak tercinta. Ini Thank you Mas. justru dia yang ngenalin ini ngebandnya Mas. Betul. Oke Mas, silakan Mas di ini Mas apa tuh openingnya Mas Anca. Nanti kalau saya nanya-nanya so akrab lagi. Nggak apa-apa dong. So akrab. Kan kita emang akrab beneran. Berarti sorry, timur ya. Oh sorry. Oh Jakarta Utara. Kalau di Kelapa Gading Jakarta Utara, kita anak timur Mas, sorry Mas. Anak timur, cuman Sam doang anak selatan. Sama. Oke silakan. Anak timur juga deh. Anak timur, oh iya dulu timur, condet dia Mas. Anak condet dia. Oh. Keluarganya itu tuh dia habaib tuh dia. Baik. Oke, Mas Anca ini gimana nih sampai kepengen ya semua orang mempunyai kenangan tersendiri ya, maksudnya dengan sesuatu ini bisa justru awal ngebandnya kakaknya yang kenalin, kemudian akhirnya bikin lagu juga untuk kakaknya. Apa yang hal yang pertama mendorong Mas? Maksudnya tuh apa ya? Maksudnya mendorong tuh sampai kepikiran gitu loh. Untuk Kepikiran apa? untuk ngeband atau kepikiran untuk bikin lagu nih? Bikin lagu ini Mas. Oh, bikin lagu ini. Hmm. Sebenarnya bikin lagu ini unplanned sih, Mas. Jadi pas ketika Masku tuh pergi gitu ya, aku tuh kayak nggak berani justru ke studio berhubungan sama musik, belum berani gitu, masih ada rasa rasa sedih yang mendalam gitu ya ketika ketemu sama musik. Apalagi kalau aku ke studio nih di atas di rumahku ini ada drum gitu ya. Drum itu dikasih sama almarhum mas saya gitu. Jadi Oke. drum itu udah disuruh ambil aja drum gue bawa pulang gitu. Oke. Cuma memang waktu itu kan masa sih drum kesayangannya diambil gitu. Enggak lama sudah gitu. Biarin aja di rumah aja gitu. Tapi tetap ambil aja drumnya gitu. Kita nggak tahu itu sebenarnya. Tandanya apa gitu ya. Nah, sekarang drumnya udah ada di Di studio. sini. Iya. Nah, Mas sendiri, Mas Anca sendiri ngeband dari umur berapa? Siapa yang duluan, kakak atau ininya? Jadi kalau keluarga tuh keluarga musik gitu. Jadi sebenarnya Oh, oke. kalau dari kecil tuh aku udah les piano, main piano, resital piano yang Oh. bener-bener kalau piano baca partitur yang umum banget lah gitu, yang kayak memang, Oke. memang anak baik-baik, anak belajar banget gitu. Pianonya belajar Nah, itu ya? Mas, sorry Mas, potong Mas. Pianonya belajar di Romangun. Betul, Max and Jenny. Apa? Sorry, namanya Mas? Max and Jenny. Iya, Max and Jenny. Enggak, soalnya anak saya juga belajar situ, Mas. Oh, itu bagus tuh. Ketemu sama Ibu Ruth namanya. Wah, itu kalau ngajar tegas banget itu. Tapi saya nggak boleh lagi Mas nemenin anak saya. Kenapa? Papa nggak usah ikut lagi gitu, yang ngeliatin miss-nya mulu katanya.
Justru itu jadi cepet pinter kan. Oke. Jarang jarang bolos. Iya, dua-duanya oke oke. Nah kemudian dari justru awalnya dari main apa kursus Ya, piano, terus terus piano, tapi keluarga kayak besar. benar ya memang memang keluarga musik lah. Papaku juga main drum, Oke. eh, nyanyi juga. Nah, aku tuh dilesin lah. Aku tuh dilesin piano. Jadi ya bener-bener kayak anak rumahan banget belajar gitu. Nah, Mm, kalau masku ini, abangku uh-uh. ini anaknya memang eh, memang orangnya tuh suka explore keluar gitu. Oh, Jadi yang kenalin aku ke band ini beliau. Di pertama kali bandku itu band bareng beliau ini. sorry Dan mas, waktu itu, berarti oh, mamasnya itu profesional, maksudnya nekunin dunia musik menjadi itu. iya sempat sempat reguleran Oh lah regular, untuk oke. cari cari uangnya gitu ya, Mm. reguleran. Lalu sempat sempat bikin-bikin aku sendiri juga. Tapi karena memang akhirnya memilih untuk lebih ke profesional di bidangnya, kemudian di arsitek juga. Oke. Akhirnya seberkeluarga juga karena kan banyak pertimbangan kan. Iya. Akhirnya dia lebih memilih untuk ke dunia arsitek. Tapi tetap selama jadi arsitek masih main drum dia. Oh, Main oke. drum gitu. Mm. Ya jadi gitu. Jadi yang ngajarin dalam tanda kutip bandel di musik itu Musik. ya Masku ini. SMP itu udah reguleran dari kafe ke kafe. Mungkin Siapa? anak SMP belum Siapa belum Mas pernah Anca? masuk kafe waktu itu. Mas Anca? Serius? Waduh, ini mengerjakan usia anak dius. Bener. Nanti Oke. dia bilang gini, kamu kalau ditanya umurnya 17 Oke. padahal masih 15 masalah. Nah, itu regular regular main di kafe itu. Kafe lagunya apa tuh? Top 40 atau Top gimana? 40, Top top 40 ya. 40. Oke. Top 40 lah zaman itu masih Mm. ya main di James, main James. di Oke. Bogor tuh apa namanya? Lupa aku. Bogor mana, Mas? Lupa. Ini apa? eh Taman Topi. Legend Taman bang. dong. Legend bang. Iya, Oh, legend banget itu. Mas sorry Mas main di James. Main di James di Pasir Putih kalau Oke kemarin ya sekarang pasput udah nggak ada pasput kali ya. pasput. Pasput, pasput. Emblok. Ini kayaknya kita seliting kita nih Mas kayaknya Mas. Setting ya. Udah pada bubar itu semua. Pasput bubar karena ini Mas pasirnya diambilin orang mulu. Iya, dibuat bangun Oke. itu Nah itu Mas, Mamas rumah itu orang. jadi band top 40 itu masih usia sekolah. Orang tua gimana tuh Mas? Orang tua taunya ya ngeband. Oh Nggak, ngeband. jujur kok ngeband kita Mm-mm. bilangnya. Mm-mm. Jadi aku agak jauh bedanya sama masku, sama almarhum masku tuh bedanya tuh 8 tahun. Oh, oke. Jadi masku udah profesional banget tuh di musik. Ya aku masih diajak-ajakin gitu zaman SMP tuh lah. Ah, oke. Gitu. Jadi waktu SMP pun sudah mengenal dunia entertain yang Dunia entertainment yang menghasilkan. Nah, di antara Mama sama Mamasnya sama Mas masnya. Ancanya tuh ada siapa Hah? apa? Maksudnya kakaknya? Ada Ada. ada. Ah, Jadi ada satu kakak lagi perempuan. ah, ah. Eh, Itu udah jadi pasrah aja kita deh ngeliat adanya ngeband. sebenarnya suka ngomong tuh yang pertama justru. Oh, yang pertama, oke. Kamu tuh ngajak-ngajak adiknya ke kafe-kafe Oh, malam-malam gitu. oh, oh. Oke, itu dilakonin sampai umur berapa, Mas? Waktu itu. Yang Itu itu sampai aku SMA kelas 3. oke, itu pun karena Masuk ini. kuliah tuh masuk kuliah tuh udah nggak udah fokus lah sama perkuliahan ya. Jadi terakhir terakhir di kelas 3 SMA itu main di kafe itu. Iya, iya, Nah, kemarin waktu betul. kuliah sudah benar-benar ini apa? Maksudnya masih masih ngeband. Ku- Kuliah tuh udah punya teman sendiri gitu Oh, dan masku juga udah mulai fokus di arsiteknya. Jadi oke. emang ya udahlah gitu. Nggak terlalu ini ya. Nah, Mas Anca sendiri pernah punya band? Maksudnya tuh band dalam artian nggak bukan yang top 40 gitu, band yang Punya, memang punya, oke. punya band ya tetap top 40 juga sih. Jadi Oh, mindsetnya waktu itu kalau ngeband tuh ya harus ya harus top 40. menghasilkan Ya. gitu. Dan akhirnya punya band sendiri juga di kuliah tapi nggak reguleran Mm-mm. karena sibuk kuliah juga tapi lebih ke hobi aja Hobi sih ya. gitu. Dan zaman kuliah itu udah ngerjain untuk bikin-bikin jingle Oke. atau bikin scoring-scoring sinetron pada waktu itu ya. Mm.
gitu. Pasti tahu sinetron Nah Ini Dia nggak? Nah ini dia tuh sinetron yang di TV. TV kayaknya RCTI atau CTV Iya, gitu. itu kita yang bikin. Itu diputernya tengah malam itu sebenarnya. Ini Anda ini pengusaha muda nih kayak zaman itu kayaknya. Mas, sorry. Maksudnya gini, seusia itu udah bisa, maaf ya, udah SMP udah bisa nyari duit, terus sampai SMA kemudian juga apa ya, hobi yang terus ditekunin sampai menjadi profesi. Nah kemudian Mas, pada akhirnya juga bekerja di dunia yang tidak jauh-jauh sekali, masih ada bawa-bawa entertainnya lah. Itu rasanya gimana Mas? Ada pernah menemukan rasa bosan nggak? Nah, kebetulan aku tuh kerja di dunia entertain tuh pertama tuh di radio. Anak radio lagi nih. Udah anak Kelapa Gading, radio mana sih Mas? Kita kayak reuni. Radio Radio SK. Serius? Hah? Iya. Yang di mana? Waktu di Sebroto ya? Apa yang Iya, Gan Subroto. Oh, benar, Gan ini Subroto. Mas gedung apa tuh, sorry. Apa dia punya Surveyor kantor? Indonesia. Sorry Mas, apa tuh apa namanya? Penthouse. Bukan, ini apa di atas plafonnya tuh itu ya? Apa kayak awan-awan kayak itu ya? Oh iya benar. Orang kita pernah ke situ. Pernah ya nongkrong sama Sam ya. Iya. Nah, Mas kan sorry, balik lagi SMP, Ya. SMA ngeband terus pernah kerja di radio, terus di TV. Berarti kan ada ribuan jutaan lagu yang didengar melalui kuping ini gitu kan. Itu gimana tuh Mas rasanya, Mas? Bosan nggak? Ya nggak pernah bosen justru buat aku tuh yang paling fun banget tuh kerja di radio. Buat aku tuh fun banget tuh kayak nggak kerja sebenarnya, tapi kayak meluapkan semua kegembiraan emosi gitu ya. Dan Heeh. ya adalah kayak kayak susah-susahnya orang kerja gitu, Iya. tapi persentasenya itu lebih sedikit gitu. Tapi kalau ketika aku pindah ke SCTV Oke. itu challenging banget karena itu dunia visual nggak hanya audio. Nah itu buat aku something yang memang challenging banget, dan itu aku belajar banget dari situ gitu Oke, nah sampai gitu. nah selama kerja di radio, di TV, ngebandnya tetap jalan. Ngebandnya ketika di radio udah nggak sebenarnya. Radio tuh fokus untuk bikin scoring Oke. beberapa buat radio juga gitu ya. Oke. Jadi kan karena di radio kenalannya teman-teman radio nih gitu. Oh. Bahkan ada orang yang lagi mau bikin radio gitu, Oke, kenalin, oke. kayak gitu-gitu kan. Jadi fokusnya udahlah sendiri aja gitu, nggak ngeband lah gitu. Nah, Habis itu sorry Mas, band yang Mas bentuk waktu itu pernah punya band kan? Itu pernah rekaman? nggak pernah. Justru oke. Itu ini pengen tahu gitu. Nggak Oh. pernah. Nggak pernah. Nah di situ nama bandnya apa waktu itu? Oh banyak bandnya. Oh, Ada banyak, namanya, oke. bandnya namanya ada Radio Control. Oke siap. Ada namanya Numero Uno. Nah itu pernah dengar tuh. Nomor uno. Yang terakhir tuh Numero Uno, yang terakhir agak lama itu. Kalau itu di kita band kampus jatuhnya sih. Jadi Oke. aku tuh kuliah di Trisakti, Heeh. tapi dibawa sama satu orang temanku itu ke Universitas Sahid. Nah disitulah band Numero Uno tuh sebenarnya ada situ. Jadi apa ngebandnya justru bareng sama anak Sahid waktu itu. Jadi dari Iya. kampus ke kampus gitu. Karena anak saya banyak cewek. Justru karena memang benar, Nambah. personilnya itu kita lima orang, Oke. sorry, enam orang ya. Heeh. 4 itu perempuan, 2 itu Ya, tuh kan, Jadi format kita tuh kayak gitu. Kebongkar kan. Itu bagian kembali ke buat entertain kan, Oh. biar perempuan aja yang depan ngeband. Keren jadi. Oh, itu yang di Pasput kemarin ya, itu Pasput itu. Iya. Oke. Oh enggak, itu di Pasput sempat juga, tapi itu enggak reguleran kayak event anak-anak kampus banyak kan. Oke. Jadi apa aja Mas Anca ya lebih apa bikin band lebih ke entertainnya, apa maksudnya itu lebih ke apa top 40 lah kita ngomong. Iya. Nggak ke apa recordingnya nggak apa untuk menjadi satu band tuh nggak fokus lah ya. Atau Iya. emang nggak kepikiran ya. Nah sekarang Mas sekarang 4 orang. Kepikiran sebenarnya, Heeh. tapi kan waktu itu susah ya. Sulit sekali untuk kita Oh, oke. nawarin lagu itu masih
kaset ke label. Bener. Biar Susah kate banget. biar kate kita kenal sama MD-nya di dalam gak kagak di ini. Susah. Jadi Oke, ya oke. memang udahlah kita cari duit aja dulu deh, Cari duit, oke. scoring-scoring, bikin jingle, Oke. iklan gitu. Nah, yang 4 orang itu masih ada Mas yang ceweknya? Masih sering kontak? Eh, kita masih ada satu grup, Oh, masih ada satu. grup WA. Oh, Iya, oke. tapi udah pada dewasa semua Dewasa ya, deh. udah pada berkeluarga semua gitu kan. Ya pokoknya kalau manggung ya nggak seheboh Ari lah. Ya, tapi Anji lewat ya kan. Lewat permisi gitu ya. Oke. Salim dulu. Salim dulu. Oke, Mas Akunya Ancal. salim. Mas Ancal, lagu ini nantikanku kan pulang, Kan Mas. pulang. Itu berapa lama, Mas? Proses apa ya? Maksudnya ini kan semuanya kan Mas Ancan yang bikin, yang apa tuh? Jadi apa tuh? Yang nulis, kemudian yang apa? Aransemennya juga. Itu berapa lama, Mas? Bikin liriknya berapa lama? Jadi proses pembuatan lagu ini kan memang nggak di plan gitu ya, nggak disengaja lah gitu. Sebenarnya ketika misalnya ketika pas masku itu habis pergi tuh sekitar sebulanan lah, aku beranikan diri ke studio gitu ya, dan maunya tuh nerusin project kita yang lagi berjalan gitu. Tapi ternyata ketika nyentuh piano lagi, justru lagu ini yang keluar gitu. Jadi Oke. tanpa sengaja lagu ini kebentuk. Kalau misalnya mau ditanya berapa lama lagu ini terbuat, aku bisa bilang nggak lebih dari 1 jam sebenarnya. 1 Untuk jam. notnya, Oke, ya. untuk liriknya, untuk row-nya gitu ya. Oke. Tapi setelah itu kan aku bilang, aduh, malah pun nggak aku rekam ini. Pas udah jadi tuh kayak, aduh nggak gue rekam lagi. Ya- Jadi akhirnya, tapi aku masih nempel gitu ya. Nada-nadanya itu aku tulisin, aku rekam, aku rapiin. Sebenarnya nggak nyampe sebulan sih untuk selesai aransemennya. Aku dibantu sama Mas Vivan juga untuk aransemen BW. Dan dibantu juga sama Mas Ezra Ezra, ya. buat gitarnya, buat lead gitar juga. Jadi emang itu kita langsung aku diskusi sama Mas Vivan. Ini aku ada bahan lagu, kira-kira gimana gitu. Dan memang menurut Mas Vivan, ya udah kita naikin ini aja dulu gitu. Yang lain kita hold dulu. Kita buat dulu lagu yang ini, dan harus Mas Anca yang nyanyi, dia bilang gitu. Ya memang ini harus gue yang nyanyi sih kayaknya, nggak bisa orang lain kayak gitu sih Mas. Nah, kemudian ini, Mas, waktu bikin ini memang maksudnya sorry, aku bikin ini lagu buat mamas gua, atau bikin dulu biasa baru ini buat, jadi gini apa ya, memang niat untuk mamasnya atau setelah jadi baru buat mamasnya lagu? Enggak sih. Jadi ini emang lagunya ketika aku masuk studio ngelihat drum Yang punya itu. beliau nih, terus aku inget semua yang udah pernah kita lewatin gitu ya. Oke. Dan sebegitu dekatnya kita berdua gitu, dan ngalun gitu aja nadanya sebenarnya Oke. gitu sih. Ya jadi Jadi nggak. nggak ada plan. Sampai saat ini udah berapa lagu, Mas, yang kita bikin? Untuk yang lagu yang dibuat atau kalau yang dirilis itu udah 3 lagu. 3 dan lagu. mungkin Februari ini ada 1 lagu lagi mau dirilis. Oke. Februari Februari ini. rencana rilis tanggal berapa? Februari. Iya. Aku lupa lagi catatannya, kayaknya sekitar tanggal 10-an deh. Tanggal 12 aja, Mas. Mas, tanggal 12. 12. Iya, ulang tahun saya soalnya. Iya siap. Aku note ya. Bisa. Belagu banget. Baru ketemu sekali langsung request. Nah, oke, yang bisa ya kan. Tanggal 12 bagus loh, Mas. Karena anak Romangun, aku bisain aja deh. Nggak mungkin dong kita. Nongkrongnya Jalan Paus kan. Yoi. Nggak mungkin dong kita ngadu sama siapa? Sama Iwa King. Iya, nggak mungkin. Mas, sorry. Tadi kalau untuk yang bulan Februari nanti lagunya kira-kira apa ininya, Mas? Lagunya lebih happy sih yang ini. Lagu bahagia lah, lagu jatuh cinta lah. Jadi sedih-sedihannya udah dulu gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan ini. Nah, itu sudah ini ya, tinggal rilis aja ya.
Sekarang lagi mixing. Mixing. Teman-teman yang terlibat sama dengan lagu yang ini apa yang Kebetulan sama, sama ya. Ininya Kebetulan apa? sama. Jadi, ada juga ada Mas Edo juga, ada Oke. ada beberapa juga Mas Kris juga ada, Mas Christian. Jadi memang ada beberapa lah yang ikutan juga gitu bantuin. Karena kalau misalnya ini kan kita bicaranya Hmm. apa ya? Kalau seni itu seru aja gitu. Kalau kita brainstormingnya semakin banyak, semakin semakin seru kan Iya. untuk kita dapetin banyak hal gitu kan Ini yang baru gitu. Mas ini kan vokalnya Mas Anca ya. Mas Anca kan dulunya belajar piano, Hmm. kemudian sekarang bikin lagu, terus apa tuh namanya nyanyi juga. Itu seberapa seberapa gimana ya ngomongnya? Hebat banget ini. Kita juga bingung nih hostnya nanya. Itu gimana Mas maksudnya? Proses-proses itu Mas dalamin tuh sekian apa ya? Berapa lama ya? Justru sebenarnya sih awalnya tuh aku ragu banget buat nyanyi sih mas, Oh, lagu lah gitu buat nyanyi tuh gue kan player nih basicnya, kok nyanyi gitu. Tapi eh buat aku sih ketika itu punya motivasi kan, kita punya tujuan kan. mm, Tujuanku di sini ya aku punya legacy yang pertama sih buat orang-orang yang aku cintai gitu ya, yang aku oke. kenal gitu ya. Dan untuk lagu ini khusus memang aku harus yang nyanyiin karena ya memang Ya, ini cara ya, doaku buat sangkak. masku di Ya, sanalah oke. gitu. Oke, spesial sekali. Mas kalau ke sampai saat ini tadi rencana Februari satu lagi. Kalau boleh tahu sampai saat ini udah berapa lagu yang sudah kita ciptakan? Jadi kalau lagu itu mas dari sebenarnya dari SMP itu aku udah bikin lagu. Nah, loh ini dia nih bocorannya nih gimana nih? Iya, Terus dari SMP itu. lagu-lagu itu sekarang dalam posisi di mana? Pernah direkod atau Jadi lagu itu pernah aku record cuma nggak profesional. oh, Mas pasti oke. tahu double tape kan? Ya, oke. Tape deck yang double. Heeh. Nah itu aku ngerekordnya pakai itu dulu. Git Jadi gitar tuker tukar. gitu. Oke. Pas play dulu nih, pianonya masuk, tuker lagi kaset, Oke. stringnya masuk, tuker lagi mas, bassnya masuk kayak gitu. Jadi lama kan goyang-goyang kan itu. Iya, benar. Pada zaman itu belum ada kayak digital gitu kan. Oke. Nah itu bahkan aku rekam, aku minta temanku waktu itu yang bisa nyanyi, suruh nyanyi, itu aku simpen di satu kaset. Oke. Di dalamnya itu ada sekitar 8 lagu. 8 lagu oke. Nah SMP, waktu zaman SMP itu ya. Nah dari SMA sampai kuliah tuh juga ada beberapa lagu yang bikin, tapi belum pernah ada yang pernah aku rekam secara proper Oh gitu ya. ya. Nah, ketika di tahun 2025 awal, memang aku tuh sempat kan aku sekarang kerja di creative agency. Aku sempat dengerin kasih kedengar gitu ya sama teman-teman Audio Post. Waktu itu Mm. namanya Mas Edo sama Mas Toto. Mas Edo, gue tuh ada lagu, coba lo dengerin deh. Menurut lo gimana? Dengerin, terus tanggapan dia adalah, Mas, ngapain lagu kayak gini lo simpen-simpen? Dia bilang gitu. Oh. Kenapa Oke. nggak lo rekam aja masuk Spotify gitu? Oke, Terus aku tuh pakai emang proper ya lagunya ya. Ya ampun mas, akhirnya dibikinin sama dia aransemennya, Oh, oke. dibikin aransemennya, musiknya segala macam jadi. Dan aku ketemu salah satu penyanyi juga namanya Hana Haloho. Aku minta dia nyanyiin. Nah itulah pertama kali ALV.R itu Mm. muncul gitu labelnya, namanya ALV.R itu Oke. dengan vokalisnya Kak Hana waktu itu. Hana Mm. Halho dan aku yang nulis lagunya, aransemennya Mas Toto. Nah itu deh pertama kali masuk ke dunia rekaman gitu ya secara Oh. profesional kayak gitu. Ba- baru benar-benar. Sorry, Hana Halo. kayaknya pernah ketemu di mana gitu. Iya, bener loh. Bener tuh. Mungkin Oh, oh. mungkin gitu. Nggak asing deh namanya. Nggak asing ya. Heeh. Itu lagu pertamanya judulnya Sadis itu. Sadis ya. Nah, itu Eh, sudah udah di publish. udah dipublish. Publish ya. Udah ada di Spotify juga. Oke, kirim kita Mas. Ya. Jangan pelit-pelit sama radio Mas. Aman.
Oke, jadi total ada sekitar berarti sampai saat ini dari Aduh, kalau misalnya lagu atau lagu yang udah jadi secara piano atau gitar dong sih banyak mas. banyak ya. Tapi untuk yang plan kita tahun ini kita tuh udah siapin sekitar 6 plus 3 9 lagu. 9 lagu. Mas Anca, waktu zaman Mas SMP SMA nggak kepikiran, maksudnya ada lagu tapi nggak kepikiran rekaman karena begitu sulitnya kita menembus dunia recording saat Ya. itu. Nah sekarang serba gampang. Kita sekarang udah nggak pusing deh dengan apa tuh dengan label dengan apa segala macam. Hmm. Kalau boleh tahu Mas Anca, apakah ini akan menjadi apa ya maksudnya tuh ya? Pelampiasan Mas Anca untuk mengeluarkan semua apa tuh namanya semua karya-karyanya. Mm-mm. Nah, dan juga alhamdulillah radio juga masih sangat mensupport. Mm-mm. Nah dibandingin kalau dulu kan cuma radio doang, sekarang ada yang lain. Ya. Nah Mas Anca dengan kemudahan ini apa yang sekarang bisa Mas Anca petik? Maksudnya tuh apa ya? Dipetik Paham, tuh paham. ininya tuh. Jadi paham sih. Jadi aku sih mikirnya gini. Dulu kita susah banget ya, Mas Iya. juga tahu kita susah banget nebus label untuk udahlah gitu ya. Dan mungkin ada juga sampel-sampel teman-teman kita yang contoh-contoh teman kita yang aduh susah banget masuk label Iya. didengerin juga enggak gitu kan. Oke didengerin tapi cuma didengerin doang, gak ada kabar lagi gitu kan, banyak banget gitu. Zaman itu ya susah Oke. banget. Kalau sekarang kita menemukan banyak kemudahan. Iya. Nah, kalau aku mikirnya ketika kita menemukan banyak kemudahan, berarti kan udah dibukain jalan gitu ya. Dan kalau udah dibukain jalan, kenapa nggak kita lewatin gitu? Karena buat aku kesempatan itu ada di setiap jalan gitu. Pasti kita akan buka beberapa kemungkinan-kemungkinan ketika itu memang jalannya bisa kita lewatin. Jadi mungkin apa yang bisa aku petik adalah ketika ada jalan, masuk aja dulu, jalanin Oke. dulu, kita enjoy prosesnya gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang kayak aku ragu awalnya gitu nih, lagu gue proper nggak ya, Iya. enak nggak ya, masuk nggak ya, eh hajar aja dulu, Hajar oke. Siap. coba aja dulu gitu. Dan it's nothing tulus Oke. gitu loh, maksudnya ya udah kan kita berkarya, basically aku nih berkarya aja gitu. Apakah ada yang suka apa enggak, ya itu kan penilaian di pasar kalau sekarang gitu. Jadi buat aku coba aja, ikutin aja hobinya, profesinya. Ya udah, nanti juga pasti akan ada somethingnya gitu di depannya. Dan itu kan ini istilahnya kan kita nunggu waktu juga gitu, kayak nggak mungkin secepat itu gitu. Jadi ya kita coba kerjakan secepat mungkin gitu, seawal mungkin, sedini mungkin. Jadi kan investasi waktu juga gitu pokoknya. Oke. Jadi hajar aja pokoknya. Hajar aja. Ya apa? Zaman dulu aja yang maksudnya yang apa tuh? Yang ribet aja kita apa? Kita hajar apalagi yang kayak sekarang ya nggak? Iya benar. Oke, Mas Anca. Masya Allah ini nggak terasa udah hampir 20-30 nih. Tersisa 4 pelit banget nih waktunya nih kayaknya nih pengen ngobrol banyak lagi. Mas Anca kalau dalam dunia yang apa ya? Maksudnya gini, Mas Anca kalau ngeband kayak sekarang lah, kalau nyari tim apa yang Mas Anca lihat pertama orang yang mau apa ya? Yang mau direkrut misalnya untuk nge-backup ini. Kalau aku pertama sih pasti attitude ya. Attitude-nya Oke. seperti apa? Attitude secara pertemanan atau pergaulan gitu ya, sama attitude antara dia sama profesinya gitu. Jadi ada dua attitude yang kita mesti lihat. Yang pertama bagaimana dia sama timnya gitu ya, Oke. sama bagaimana dia sama profesinya sendiri gitu. Jadi dua hal itu bisa kita lihat seperti apa komitmen dia sama pekerjaannya, itu sih nomor satu. Karena buat aku skill itu bisa dikejar, skill itu bisa diajarin gitu, bisa ditularin gitu. Tapi kalau misalnya attitude tuh agak sulit gitu. Jadi memang nomor satu itu dulu sih yang aku lihat sebenarnya. Sip. Rencana besarnya apa Mas Anca? Mau dijadiin album atau gimana nih kita karya-karya? Rencana besarnya mungkin akhir tahun. Wah ini di spill nggak ya? Spill. Spill ya. Jangan. Mungkin di Siapa tahu akhir nanti tahun kalau Panji dengar kan dia bisa spill kita juga nanti ganti. Oh iya benar. Panji.
Panji lagi. Panji. Menswear. Dan Oke. saya. Jadi mungkin akan ada kejutan di akhir tahun sih, itu aja gue bisa kasih tahu. Oke, sip. Mas Anca, sebelum kita closing Mas Anca, Mm-mm, apa pesan-pesan untuk, maaf nih Mas Anca, kita di Muara Enim ya. Kita di Muara Enim sekitar 3-4 jam dari kota Palembang. Saat ini Muara Enim lagi alhamdulillah dunia entertainnya lagi berkembang, ada beberapa kafe yang muncul, juga ada anak-anak band juga muncul. Mas Anca pernah ngalamin posisi di mana menjadi kafe itu kafe lah ya. Kan anak kafe. Apa pesan Mas Anca? Insya Allah ini bisa menjadi penyemangat untuk kawan-kawan kita yang ada di Muara ini. Silakan Mas Anca. Iya, buat teman-teman yang suka ngeband gitu ya, dan suka musik atau berkarya di bidang musik, coba cari dulu motivasinya apa di musik. Itu nomor satu. Lalu set goalsnya mau kemana. Oke. Setelah itu, kalau kita udah tahu tujuan kemana, kita tahu mesti lewat mana gitu. Nah itu tadi ada beberapa jalan yang kita bisa lewatin, bisa kita coba bahkan. Itu coba aja dulu, nggak usah takut, nggak usah mikir, nggak usah overthinking gitu ya. Jadi Oke, siap. just do it, lakuin semampu mungkin, sebisa mungkin, tapi jangan lupa harus tetap enjoy ngelakuinnya. Karena kalau misalnya ngelakuinnya itu enjoy, itu kita nggak akan ngerasa bosen, kita nggak ngerasa terbebani, nggak akan ngerasa ada yang menghakimi, menjudge gitu. Nah, apapun itu, musik itu unik, setiap orang punya warna sendiri, punya cara sendiri untuk bermusik. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin gitu. Jadi gas aja dulu, sikat aja dulu, hajar aja dulu. Hajar. Gila, anak band banget nih, hajar sikat. Mumpung masih muda, harus gesit kreatif dan jujur ya Mas. Iya, betul. Jujur aja udah. Oke. Sikat aja. Sikat aja. Oke, semuanya Kancu Kunian yang mendengarkan kita di mana, di 100,8 FM Serasan Radio, kemudian juga di streaming kita www.serasan100,8fm.com, dan juga yang sedang menyaksikan live kita di Facebook dan di mana, di IG-nya Serasan Radio. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan, dan yang juga menyaksikan live TikTok. Saya live TikTok Mas. Oh, nice. Di DJ titik Anggie. Asik. Hey guys. Oke, Mas Anca, sebelum closing kita, yang pasti gini loh Mas Anca, malam hari ini suatu kebanggaan, tahun 2006 Mas Anca pembukanya, openingnya kita podcast by daring. Oke. Thank you. Karena cuaca seminggu terakhir ini dari awal bulan cuaca tidak mendukung di sini, sangat ekstrim sekali. Oke Mas Anca, sebelum closing silakan Mas Anca, boleh dinyanyikan rapnya, nanti sekalian langsung. Ini boleh aku nyanyiin sebagian ya. Ya. Oke, silakan Mas. Part yang paling aku suka. Berarti aku harus baca ini. Biar aku hafalin. Oke. Belum baca ya? Belum, sudah, tapi nanti nggak tahu part yang mana nih, nanti aku tandain nanti. Oke, semuanya, Kancu Kunian, saya DJ Anggi, akan kita tutup acara ini bersama dengan Anca Lexmana dengan judulnya Nantikan Ku Pulang. Silakan Mas Anca. Oke, ini part yang aku suka banget. Hari ke hari, bagai rindu tak henti, bayang wajahmu ku nanti. Hari ke hari, tanpa kamu di sisi, tak pernah harapku terhenti. Bila aku tanpa kamu, bagai malam gelap tanpa bintang, ku tenggelam ke dalam kelam. Bila aku tanpa kamu, tiada lagi terang yang kan datang, ku tenggelam semakin dalam dan sepi. Yeay, Masya
keren. Thank you banget Mas Anca. Lex mana ditunggu Thank you. karya-karya berikutnya. Jangan lupa di Serasan Radio 100,8 FM. Selamat malam Mas Anca. Malam Bye. semuanya. Sip. Woo. Gas. Ya. Oke Kanjeng Kunian, kelar sudah aksi acara kita malam hari ini. 45 menit plus kita selalu sajikan insya Allah setiap Selasa malam acara ini, khusus mengundang kawan-kawan kita yang jaraknya berjauhan dari di mana studio kita siaran. Bisa dari yang barusan tadi dari Jakarta, dan yang tahun 2025 kemarin kita pernah ngundang juga beberapa narasumber yang ada dari Bali, Depok, Bandung, kemudian juga ada dari Kerawang, dan insya Allah minggu depan ada narasumber kita, mudah-mudahan tidak meleset, beliau lagi ada di Malaysia, orang Indonesia, harusnya harusnya kita podcast, cuman kalau tanggal segitu saya ada di Malaysia katanya. Oke. Siapa narasumber kita minggu depan, kita tunggu sama-sama. Oke semuanya, Kanjeng Kunian, saya DJ Anggi bersama dengan Kak Dayat pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ketemu lagi kita dalam suasana yang lebih apa ya? Lebih hot. Semuanya dari Jalan Kartini nomor 247 Muara ini, kami semuanya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.